fase pembelahan pada mitosis maupun meiosis. Sedangkan yang kedua adalah menjelaskan ciri-ciri dari setiap fase. Yang ketiga adalah menjelaskan karakter sel anakan yang dihasilkan dari pembelahan itu. Lalu nanti masuk ke mengidentifikasi organ-organ reproduksi, lalu fungsi dari organ reproduksi itu, dan ada spermatogenesis atau pembentukan sel sperma. Itulah ya beberapa potensi dasar. Di situ adalah 8, kamu tinggal membaca saja. Ya. Selanjutnya kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Dia menciptakan manusia itu begitu kompleks. Bayangkan, yang awalnya satu sel, setelah dewasa manusia itu mencapai kira-kira 200 triliun. Tahu banyaknya bertelurnya. Jadi di situ ada bagannya ya, bagan ini ya, bagan ini. Yang pertama ada satu sel, lalu dewasa. Inilah sekitar 200 triliun sel. Ini semua mengalami pembelahan. Satu membelah sampai 200 triliun sel. Jadi kita masuk ke pembelahan sel. Kenapa dia harus membelah? Kenapa sel itu harus membelah? Ada 3 alasan kenapa sel harus membelah. Yang pertama adalah untuk pertumbuhan. Ya, di situ ada gambar bertumbuh dari kecil sampai besar. Dia bisa menjadi besar karena ada pembelahan sel. Nah, itulah tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua adalah untuk perbaikan. Lihat, di situ ada gambar kaki yang luka. Nanti ini kan lama-lama akan sembuh. Dia bisa sembuh karena sel itu juga membelah. Selanjutnya, yang ketiga adalah untuk reproduksi. Reproduksi itu, nah di situ ada gambar apa itu, bapak dan anak. Nah, dihasilkan anak, itu namanya adalah reproduksi. Teori sel mengatakan bahwa semua sel hidup berasal dari sel yang sudah ada sebelumnya, atau yang kita kenal dengan omniselula acellular. Sel anakan atau sel yang baru itu diperoleh dari proses pembelahan sel. Sekali lagi, sel anakan itu atau sel yang baru itu diperoleh dari proses pembelahan. Pembelahan sel dibedakan menjadi 2. 1, pembelahan mitosis. 2, pembelahan meiosis. Pembelahan mitosis adalah pembelahan yang menghasilkan 2 sel anakan. Baik, sekarang mari kita perhatikan fase-fase pembelahan mitosis. Fase-fase pembelahan sel secara mitosis itu ada 4. Ya, yang pertama profase, yang kedua metafase, yang ketiga anafase, yang keempat telofase. Pada tahap pertama atau tahap profase, inilah yang terjadi. Yang pertama, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau kita sebut dengan fragmen. Mana itu membran inti ini? Dia mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil. Selanjutnya, benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom. Ini dia benang-benang kromatin itu memadat menjadi kromosom. Selanjutnya, pada tahap kedua, tahap metafase, kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Kromosom ini yang warna ungu ini berjejer pada bidang pembelahan. Ini juga bidang pembelahannya, ya. Ini bidang pembelahannya. Selanjutnya, pada tahap ketiga, anafase. Yang pertama terjadi adalah kromatid saudara dari setiap pasangan memisah menuju kutub yang berlawanan. Ini dia kromatid itu, kromatid, ya. Nanti menjadi kromosom anakan menuju kutub yang berlawanan. Ini kemari, ini kemari. Selanjutnya, pada tahap terakhir atau tahap telofase, ini membran inti mulai kembali bergabung. Membran inti mulai kembali bergabung. Ini dia mulai bergabung.
Lalu kromosom mulai meregang, ya, kromosomnya mulai meregang. Jadi pada tahap ini diakhiri nanti dengan sitokinesis. Sitokinesis itu adalah pembelahan sitoplasma. Pada saat itu terbentuk cincin pembelahan. Nah, setelah itu nanti dihasilkanlah 2 sel anakan, karena tadi mitosis itu menghasilkan 2 sel anakan. Begitulah proses pembelahan sel secara mitosis. Lalu bagaimana karakter dari sel hasil pembelahan mitosis? Pembelahan mitosis itu anakannya atau hasil pembelahannya karakternya bagaimana? Yang pertama adalah identik secara genetik dengan sel induk. Identik secara genetik dengan sel induk. Yang kedua, jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah 2N atau diploid. Diploid artinya sel-sel yang kromosomnya berpasangan, disimbolkan dengan 2N. Selanjutnya kita masuk ke pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan. Masing-masing sel anakan memiliki jumlah kromosom separuh dari sel induk. Baik, sekarang kita masuk ke fase pembelahan meiosis, ya. Pembelahan meiosis dengan pembelahan mitosis, ya, ada bedanya, ya, ada bedanya, terutama di sini, ya, bahwa pembelahan meiosis itu ada 2 tingkat. Ada meiosis 1, ini dia, dan meiosis 2, ya. Pada meiosis 1, ya, tahapnya disebut dengan profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Mengenai proses yang terjadi di dalamnya hampir mirip lah, ya, dengan pembelahan mitosis. Ya, misalkan kita lihat aja di profase, ya, profase 1 ini, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil, fragmen, dan terbentuk gelendong pembelahan. Di mitosis juga begitu, ya, benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom dan kromosom homolog berpasangan. Nah, jadi hampir mirip. Di metafase 1 juga begitu. Nah, inilah tingkat satunya. Lalu setelah selesai tingkat 1, masuk ke tingkat 2, dia membelah lagi. Nah, sama juga di profase 1 dengan profase 2 itu hampir mirip juga, ya. Jadi membran inti mulai rusak dan seterusnya. Nanti pada tahap akhir akan dihasilkan 4 sel anakan, 1, 2, 3, 4. Nah, jadi Bapak buat singkat aja, ya. Kalau kamu misalkan pengen lebih jelas baca, ya, nanti pause aja, ya. Kalau kamu pause lalu kamu baca, saya kira ini akan lebih mudah karena isinya mirip dengan pembelahan mitosis. Jadi yang perlu kamu pahami sini, saya tekankan sekali lagi, ya, bahwa meiosis itu ada 2 tingkat, ya. Meiosis 1 dan meiosis 2. Lalu kalau mitosis hasilnya 2 sel anakan, sedangkan meiosis hasilnya adalah 4 sel anakan. Itu mungkin yang harus kamu pahami dari materi ini. Baik, sekarang bagaimana karakter sel anakan atau hasil pembelahan pada sel meiosis atau meiosis, ya. 1. Sifat anakan sel berbeda dengan sel induk. Maksudnya sel anakan berbeda dengan sel induk. Kenapa? Karena terjadi kombinasi gen. Selanjutnya, jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N atau separuh dari kromosom induk, disebut dengan haploid. Apa itu haploid? Haploid adalah sel yang kromosomnya tidak berpasangan, disimbolkan dengan N.